Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulama Bangil Pasuruan, laksana gula yang tidak pernah disebutkan namanya. Namun banyak sekali para kiai yang pernah tinggal di kota Bangil, kemudian menjadi ulama masyhur di kota lain. Salah satu di antara kiai tersebut adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah, Jombang. Perlu diketahui bahwa Kiai Haji Wahab Hasbullah memiliki dua istri Karangwulu yang berasal dari kota Bangil. Di antara kedua istrinya bernama Ibu Nyai Aslihah dan Ibu Nyai Sa'diyah yang berganti nama Bu Nyai Rahma. Mereka berdua berasal dari desa Kidul Dalem Bangil. Kiai Wahab Hasbullah selama tinggal di Bangil sehari-harinya bergaul dengan sesama ulama dari kalangan habaib maupun para kiai Bangil. Bahkan istri Karangwulu Kiai Haji Wahab Hasbullah adalah mantan istrinya Kiai Haji Abdullah Fakih dari Kauman Bangil. Pada tahun 1923, saat peristiwa penggulingan Raja Syarif Hussein oleh Ibnu Saud hingga ke kota Hijaz, maka para ulama dari kalangan habaib dan para kiai Bangil merasa resah dan khawatir sebab tempat bersejarah di kota Haromain seperti makam Rasulullah SAW bakal dihancurkan oleh pemberontak di bawah pimpinan Ibnu Saud. Kekhawatiran dan keresahan para habaib dan para kiai Bangil sangat beralasan karena mereka pernah tinggal dan belajar dengan Syekh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan di kota suci Mekah. Kemudian hal itu dijadikan inspirasi oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah sebagai ide dalam pertemuan ulama di Langgar Kertopaten milik Haji Hasan Surabaya yang melahirkan organisasi ulama bernama Komite Hijaz. Kemudian Ormas Komite Hijaz memutuskan mengirim telegram kepada Raja Ibnu Saud. Di antara salah satu bunyi surat telegram tersebut agar makam Rasulullah Muhammad SAW tidak dibongkar. Pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi, lahirlah organisasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai tindak lanjut dari perjalanan sejarah ormas ulama yang bernama Komite Hijaz, dan Kiai Haji Wahab Hasbullah juga sebagai salah satu pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kemudian di antara ulama Bangil yang paling berjasa dalam lahirnya Jam'iyah NU adalah Habib Husin Jombang dari Bangil, Pasuruan, yang memiliki kedekatan dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Setelah lahirnya Ormas Jam'iyah Nahdlatul Ulama, Raja Ibnu Saud mengundang Ormas Komite Hijaz yang diterima oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari selaku Rais Syuriah PBNU agar menghadiri konferensi pertemuan para ulama internasional di Saudi Arabia. Maka Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendelegasikan kepada Kiai Haji Wahab Hasbullah sebagai wakil ulama NU dari Indonesia ke Saudi Arabia dengan alasan bahwa Kiai Haji Wahab Hasbullah seorang ulama muda sebagai pencetus ide Ormas Ulama Komite Hijaz. Kemudian Kiai Wahab Hasbullah mengajak seorang pengusaha keturunan Arab Yaman bernama Syekh Ahmad Ghonaim yang juga pernah tinggal di kota Bangil untuk mendampingi beliau
dalam rangka menghadiri acara konferensi ulama internasional di Saudi Arabia. Mereka berdua secara resmi sebagai delegasi wakil ulama dari PBNU. Kemudian dari pertemuan ulama internasional di Saudi Arabia menghasilkan beberapa keputusan. Salah satu di antaranya bahwa pemerintah kerajaan Ibnu Saud tidak jadi membongkar tempat-tempat bersejarah, terutama makam Nabi Muhammad SAW. Dalam pelaksanaan ibadah, pemerintah kerajaan Ibnu Saud membolehkan ibadah sesuai mengikuti mazhab 4 seperti mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i atau Ahli Sunnah wal Jamaah. Inilah secara penting hasil perjuangan ulama Bangil yang disampaikan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah yang tidak tercatat dalam sejarah di PBNU. Semoga kita semua bisa meneladani dan meneruskan perjuangan para ulama dan wali-wali Allah. Amin amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.